Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teddy Kurnia Sandi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hmm, operasi tentang if, else, dan fungsi-fungsinya gitu. Oke, di sini saya langsung saja. Operasi kondisi ialah operasi dalam pemrograman yang mana berfungsi untuk menjalankan kode-kode program jika kondisi yang diberikan untuk kode-kode program tersebut bernilai true. Oke, ada beberapa operasi kondisi dalam pemrograman yaitu if else bertingkat nested if else majemuk, elif, dan switch states. Baiklah, langsung saja ke programnya. Saya scan dulu. Oke, share. Oke. Saya di sini sudah buat codingnya. Di sini saya akan membahas tentang if. If itu di mana ada kondisi yang salah dan benar pernyataannya. Dia cukup simpel. Misal saya sudah masukkan yang if ya. Yang if nih. Oke. Yang if nih masukkan input, masukkan dari Anda. If masukkan T. Tinggal masukkan, saya akan membuat if masukkan T nih. Variable T. Saya masukkan T di sini. Maka saya jalankan. Anda masukkan huruf T program tereksekusi. Dia Anda yang dia akan tereksekusi ketika dia benar ataupun itu ada salah kondisi di mana yang bisa salah tapi benar dan juga ada di mana yang benar pernyataannya tapi bisa juga tereksekusi. Misal coba saya buat hmm, saya buat Z. Apakah tereksekusi juga? Dia hanya sekedar gini aja, masukkan dari Anda Z, dia tidak tereksekusi. Tetapi kalau kita masukkan T, masukkan T, dia Anda masukkan huruf T, program tereksekusi. Dia tereksekusi karena yang masukannya T. Oke. Selanjutnya tentang if else. If else itu kondisi di mana dia ada pernyataan satu dan pernyataan dua. Jika benar pernyataan satu dan jelas bisa salah juga pernyataan duanya. Oke, saya jalankan aja codingnya. Di sini kita masukkan angka. Di sini saya membuat angka if else 20. Coba kita masukkan 20 ya. 20. Pernyataan. Oke, pernyataannya tuh berarti pernyataan 2. 15 tuh 15 tuh lebih kecil daripada 20. Kalau kita masukkan kalau kita masukkan 15 ya, masih juga sama gitu. Oke. If else 1 2,15. Berarti benar, bisa tereksekusi. Oke, selanjutnya itu nested if. Di mana nested if ini ada star, if condition jika benar, if body, statement just below it, dan exist. Jadi if condition itu bisa ada salah jika nested if condition itu betul di nested if body dan false juga di nested if else body. Ini else body itu ini masuk else body dan true if body. If body itu ini if. Nah, baiklah kita jalankan dia langsung. Beri input Anda. Saya masukkan input Anda. Coba saya masukkan 100. Oke, berarti Y bernilai antara 50 hingga 100. Berarti 100 ini di sini. Y bernilai antara 50 hingga 100. Oke, coba kita buat 50. Y bernilai lebih kecil dari 100. Ini lebih kecil dari 100. Jika kita buat 400.
Y benar lebih dari 250, lebih besar dari 250. Oke, selanjutnya itu elif. Elif itu di mana test operation satu, yes, di mana ada statement yang harus dikerjakan seperti test operation satu, ada statement satu, sedangkan test operation 2 ada statement 2, dan test operation 3 statement 3, dan body of else. Baiklah, kita jalankan aja langsung. Um, di sini kita masukkan nih angka. Kita masukkan angka, kita masukkan angka 2. Kita jalankan. Anda masukkan angka 2. Nah, coba kita masukkan lagi. Coba kita masukkan angka yang tidak ada di dalam tersebut. Seperti 6. Anda tidak memasukkan angka. Benar, berarti kalau 6 ini kan Anda tidak masukkan angka. Berarti yang harus dimasukkan adalah angka yang kita buat di dalam coding tersebut. Macam kalau kita buat 5, kita buat 5. Oke. Anda masukkan angka 5, benar. Dan yang terakhir switch chess. Switch chess itu di mana ada beberapa switch. Yang pertama itu bisa benar pertanyaan satu, dan misal switch chess ini def A print N memilih 2, dan ada juga def B N memilih 3. Switch chess ini ada yang macam pertanyaan itu switch. Ini bisa benar pertanyaan satu, dan salah juga bisa benar. Baiklah, saya jalankan. Misal di sini switch chess-nya itu kita jalankan ya. Masukkan angka pilihanmu. Bisa saya masukkan angka 3. Anda memilih angka 3. Sini berarti benar. Coba saya memasukkan angka selain yang ada tertera di coding tersebut. Seperti misal 5. Akan terjadi error di sini. Oke, error. Dia harus, agar tidak error, kita harus memasukkan kode yang ada di dalam tersebut. Seperti 2, 3, 4. Nah, misal 2. Salah. Di sini. 2. Anda memilih 2. Oke. Di if nih, di if kita harus memerlukan if masukkan T. Ini coding yang bisa dibuat. Nah, saya sudah buat dulu codingnya. Dan ini coding dari if. Sedangkan ini coding dari nested if. Ini coding dari if else, if sama else. Dan ini coding dari nested if. Dan ini dari sedangkan ini elif, if, elif, dan def ini switch chess. Baiklah, saya lanjut lagi. Oke, saya jelas lebih detail ya kawan-kawan. If else itu bahasa C. Pada dasarnya if adalah sebuah struktur logika yang dimana programnya yang didapat dengan cara menyambung beberapa kondisi. If else menjadi sebuah kesatuan, oke? Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode yang program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak juga terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya. Sehingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang bernilai true. Yang tadi macam yang saya masukkan di sini kan, seandainya saya masukkan R, di sini dia true. Maksud true kan, nggak ada masukan dari Anda. Soalnya ini salah. Seandainya saya memasukkan di sini T, Anda masukkan huruf T, program tereksekusi. Di sini berarti true. Oke kan? Sini juga. Nah, kita akan lanjut ke
nested if. Nested if itu adalah struktur percabangan yang merupakan struktur if yang paling kompleks, di mana perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if itu, konsep dari percabangan ini terdapat struktur if yang berada dalam struktur if lainnya. Artinya dalam pernyataan if besaran jika kondisi if yang paling luar, paling atas bernilai benar, maka kondisi if yang berada di dalamnya baru akan dilihat. Macam ini kakak. Bisa saya jalankan contohnya. Dia akan dilihat jika if yang paling luar itu bernilai benar. Bisa saya mengambil 50. Nah, benar. Dia terlihat karena di sini ada 50 dan dia lebih kecil dari 100. Selanjutnya saya masukkan saya masukkan 10. Apa terjadi ya? 10 lebih kecil juga, berarti bisa terlihat. Oke, selanjutnya kondisi elif. Elif ini merupakan lanjutan di percabangan logika. Dari kondisi if dengan elif kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, hampir sama dengan kondisi else. Bedanya kondisi else ini bisa banyak dan tidak hanya satu. Oke, ini yang dimaksud dengan bisa banyak, yang tidak hanya satu ini elif ini ya. Di sini if var 2, elif var 3, elif var 4, elif var 5, dan kemudian Anda masukkan angka, dan else Anda tidak masukkan angka. Bisa saya buat, saya eksekusi. Jika saya masukkan 5, Anda memasukkan angka 5 kah? Dia ada, karena di sini ada 5. Dia benar, true. Seandainya saya masukkan angka selain 2, 3, 4, 5, misal 1. Anda tidak masukkan angka 1, angka 2, 3, 4, 5. 1 ini false, karena tidak ada di sini 1 dalam coding saya buat tadi. Oke, selanjutnya switches. Nih kan. Switches ini itu merupakan bahasa di C++. Kondisi switches ini adalah percabangan dari kode program di mana bisa membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Nah, jika proses perbandingan tersebut masih true, maka blok kode program akan diproses. Oke, misal gini kawan-kawan. Ini maksud dengan bisa di mana membandingkan isi sebuah variabel dengan berapa nilai itu ini 2 dan A. Di sini kan ada nilai, di sini dan ada variabel. Bisa saya memasukkan nilai selain angka 2, 3, 4 kan. Saya masukkan angka 5. Apa yang terjadi? Dia akan terjadi error karena tidak bisa diproses. Karena di sini selain dari yang saya buat di sini. Misal saya membuat 3. Ada mulai 3. Nah, di sini bisa diproses karena 3 ini ada di dalam coding yang saya buat ini. Baiklah, sekian dari video saya ini. Jika saya mohon maaf. Yang pertama tadi emang kurang detail. Ini saya menjelaskan lebih detail lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika salah ya. Terima kasih.